Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah berita yang sebelumnya dibantah gitu ya, tapi akhirnya ditegaskan oleh OJK begitu gitu. Sekali lagi, sebuah berita yang awalnya dibantah oleh salah satu pihak, tapi terakhir OJK yang bilang enggak, berita itu benar. Wah, menarik ini ya. Berarti ada yang mencoba tidak terbuka gitu ya. Apa itu? Yaitu merger antara bank milik Lipo, yaitu Nobu, dengan bank MNC milik Pak Haritanu. Kalau Lipo miliknya Pak James Riyadi ya. Intinya begini dah, nanti Anda lihat ya ininya ya, videonya jangan di-skip supaya Anda tahu makin pinter mengenai bank itu apa sih aturannya gitu ya. Jadi beritanya dikatakan awal-awal Bank Nobu akan merger sama MNC, kemudian dibantah lah, ntar kita lihat siapa yang bantah gitu ya. Tapi akhirnya OJK bilang, oh enggak benar, memang mau merger mereka gitu. Oke. Alasannya apa di balik merger itu? Oke, kita belajar pinter dulu ya kita supaya Anda ngerti. Di sini kita belajar definisi atau kategori bank. Nah, bank yang paling tinggi itu kelasnya namanya buku 4. Maksudnya apa, Pak? Buku 4. Nah, buku itu singkatan. Ada buku 4, buku 3, buku 2, buku 1. Nah, buku 4 rankingnya atau kastanya paling tinggi. Nah, tapi nanti kita lihat ya, peraturan buku 4, 3, 21 sudah berubah. Ini kita lihat aja waktu peraturan buku 4, 3, 21 ya. Nah, buku 4 tuh yang saya katakan tuh paling tinggi ya. Dilihat dari mana? Dari modal yang ditaruh atau modal yang dia miliki ya. Yang dia ya, ketika bank itu kan perusahaan juga, ketika dia mengelola bank itu kan dia harus punya modal. Nah, jadi buku itu adalah singkatan dari Bank Umum Kegiatan Usaha. Bank Umum Kegiatan Usaha disingkat buku ya. Nah, semakin tinggi kelasnya, yaitu dalam hal ini buku 4, maka dia adalah yang terbaik dalam hal kecukupan modal atau besarnya modal. Jadi dengan besarnya modal, maka lebih sehat dan resikonya lebih rendah gitu ya. Nah, kalau kita lihat di definisi ini ya, ini kan peraturan yang lama ya, peraturan tahun 2012 ya. Kemudian diperbarui oleh OJK, sebelumnya 2012 itu diatur oleh Bank Indonesia, kemudian di 2016 diatur oleh OJK ya. Di sini buku 4 adalah bank yang punya modal lebih besar dari 30 triliun. Jadi kalau di bawah 30 triliun dia bisa buku 3, bisa buku 2 atau buku 1 ya. Nah, ini cepat aja nih ya. Tadi kan ini kan definisi yang lama, nanti definisi baru ada lagi pengganti istilah buku. Nah, tapi kita pelan-pelan dulu nih. Nah, di sini kalau kita lihat dulu nih ada 10 bank yang masuk kategori buku 4, tetapi sekarang sudah berubah karena aturan minimumnya juga sudah berubah ya. Ada yang jatuh jadi turun. Nah, kita lihat aja lah ya. Beberapa tahun yang lalu yang masuk buku 4 siapa saja? Yang pasti yang terbesar Bank Rakyat Indonesia atau BRI ya. BRI dia punya modal 277 triliun. Nah, masuk kategori buku 4 karena buku 4 modalnya harus di atas 30 ya. Dia punya 277 triliun. Ya, tapi ini sekarang sudah berubah. Saya belum punya data yang baru, tapi sepertinya dia masih yang terbesar. Kemudian siapa lagi yang masuk buku 4? Pastilah yang swasta ya, BCA ya. BCA dia punya modal ya 198 triliun, sedikit di bawah BRI ya. Jadi dia bank nomor 2 di Indonesia, tapi nomor 1 untuk swasta, BCA ya, 198 triliun. Nomor 3 siapa? Bank Mandiri ya, 196 triliun ya, lebih sedikit rendah dari BCA. Kemudian siapa lagi? BNI. BNI di bawah Mandiri. Besarnya modalnya 120 triliun. Oke.
Siapa lagi selain itu? Bank Penin, ya. Bank Penin dia punya modal 45 triliun, ya. Siapa lagi? Bank Danamon. Bank Danamon dia punya modal 44 triliun. CIMB Niaga, ya. Dia punya modal 43 triliun. Kemudian Bank Permata. Bank Permata dia punya modal 36 triliun, tapi baru-baru ini ada keluar list baru Bank Permata sudah turun, bukan lagi buku 4, buku 3 lah ya. Karena sudah tinggal 21 triliun modalnya. Entah kenapa gitu ya. Jadi Bank Permata sudah tidak lagi buku 4 ya. Kemudian Bank Tabungan Pensiunan Nasional, BTPN. Nah, di sini dia punya 33 triliun ya. 33 triliun. Kemudian yang nomor 10 terakhir ya, buku 4 itu ada 10 yang lalu. Sekarang sudah hilang 1 nih kelihatannya ya. OCBC NISP modalnya 32 triliun. Oke. Jadi Anda belajar nih ya yang namanya buku 4 ya begitu ya kan, jadi pinter kan sekarang kan? Oke. Nah, sekarang kita lihat nih semakin tinggi kan sudah jelas ya tadi, semakin tinggi semakin stabil lah perusahaannya, semakin bisa dipercaya gitu ya. Nah kemudian ya di bawah buku 4 ya buku 3 ya. Nah kalau buku 3 ya modalnya itu sekitar 5-30 triliun saja. 5-30 triliun. Jadi bank yang modalnya antara 5-30 triliun itu buku 3 ya. Adalah beberapa list banknya ya, nggak usah dibahas dah. Kita lihat langsung buku 2. Pastinya yang buku 2 itu di bawah 5 triliun. Nah di sini ya, di sini masuklah yang namanya Bank Nasional Nobu. Anda lihat nih ya, listnya ya, modalnya 1,326 triliun ya. Kemudian Bank MNC Internasional modalnya 1,111 triliun. Ya. Catat ya, ini bank buku 2. Ada lagi lah, Bank OK Indonesia, Bank Ganesha, Bank BPD Sulawesi Tenggara, Bank of India Indonesia. Ya. Cepat aja nih ya. Kalau penasaran, buku 3 berarti siapa aja? Nih ada nih buku 3 nih ya. Yang tadi 5-30 triliun. Ada Bank DKI Jakarta 7,7 triliun. Nah ini Bank Permata turun kelas nih, karena sekarang modalnya tinggal 21 triliun ya. Bank Tabungan Negara 21 triliun, Maybank Indonesia 21 triliun, Bank DBS Indonesia modalnya 7,6 triliun, Bank Mega 14 triliun, HSBC Indonesia 14 triliun. Oke? Buku 1 udah lah nggak usah di ngomongin ya, pokoknya yang sisa-sisa itu buku 1 ya. Nah, di sini ada berita 4 bank kakap RI bakal turun kelas. Tadi yang sudah kelihatan Bank Permata. Ada lagi 3. Tapi kita nggak usah pusing siapa lagi itu 3. Karena kenapa? Karena ada aturan baru nih. Ada aturan baru. Di sini kan berita nih 2 tahun lalu nih ya. Di Agustus tahun 2021. Ya. Karena OJK di tahun 2021 ini menurut peraturannya dia itu POJK nomor 12. Ya, tahun 2021 tentang bank umum dikelompokkan ya, istilahnya bukan lagi disebut bank umum kelompok usaha, tetapi dirubah menjadi bank berdasarkan modal inti atau tepatnya gini, kelompok bank berdasarkan modal inti atau singkatannya KBMI, bukan lagi buku istilahnya ya. Jadi istilah buku sudah nggak dipakai KBMI. Nah ini dia listnya ya. Nah, kalau dulu kita lihat bawahnya dulu tuh ya, buku 1 modal intinya kecil di bawah 1 triliun gitu ya. Biasanya bank perkreditan rakyat lah ya. Buku 2 antara 1 triliun sampai 5 triliun. Tadi kan ada ya Bank Nobu sama MNC. Buku 3 5 triliun sampai 30 triliun. Buku 4 di atas 30 triliun. Itu kan definisi yang lama. Nah, sekarang yang baru sebutannya bukan lagi buku, tapi KBMI. Nah, sini ya sudah berubah nih. KBMI 1 ya, modalnya sampai dengan 6 triliun ya. Jadi dengan kata lain dulu orang yang atau bank lah ya yang modalnya
5 triliun itu kan bisa jadi buku 2 kan ya. Sekarang dia turun kelas jadi KBMI 1. Ya. Jadi artinya Bank Nobu, Bank MNC bukan lagi buku 2. Dengan klasifikasi ini dia turun menjadi KBMI 1. Ngerti ya? Karena KBMI 1 modalnya up to sampai dengan 6 triliun. Padahal tadi Bank Nobu maupun Bank MNC 1, sekian. Berarti dia turun kelas KBMI 1. KBMI 2 dari 6 triliun sampai 14 triliun. KBMI 3 dari 14 sampai 70 triliun. Ya. Jadi Bank Permata tadi kan 21 ya turun dialah jadi KBMI 3 ya. Kalau pakai yang lama juga turun ke buku 3. Nah, KBMI 4 itu 70 triliun ke atas. Jadi yang saya sebut-sebut tadi, yang misalnya modalnya 40 triliun, dulu kan masuk buku 4 kan? Sekarang turun kelas, jadi KBMI 3. Oke ya? Mulai cerdas ya, nggak usah sebut lagi ya banknya mana aja, dengerin lagi dari awal ya. Anda tahu siapa yang turun kelas jadi KBMI 3. Nah, kalau Nobu sama MNC turun menjadi KBMI 1. Nah, tentu saja perubahan ini membuat tadi beberapa bank-bank raksasa juga kena turun kelas karena tidak lagi di kelas yang tertinggi. Iya, asik kan? Nah, selain itu, selain ada bank-bank yang turun kelas, OJK memberikan peringatan kepada 26 bank. Nggak disebut lah di sini, jadi nggak usah lah ya. Harus setor minimum 3 triliun. Nah, 3 triliun ini apa? Kelompok KBMI 1 kan? Kan sampai 6 triliun. Itu pun ditarget harus punya 3 triliun. Nggak boleh lagi cuma punya 1 triliun. Nggak boleh lagi cuma punya 2 triliun. Nah, Nobu sama MNC dan bank-bank yang lain tadi yang saya sebutkan kan banyak yang cuma 1 triliun lebih. Nggak boleh. Mereka harus tambah modal supaya minimum 3 triliun. Supaya apa? Supaya sehat gitu banknya. Supaya lebih kecil resiko. Oke? Ini OJK loh ya. Jadi akan banyak bank yang harus setor modal tambahan. Ada 26. Oke? Nah, di sini OJK bilang, ini kan berita September tahun 2022 ya. Nah, ada targetnya ya. Targetnya di sini sepertinya targetnya akhir tahun ini. Di sini nggak disebut, tapi dugaan saya target bank-bank itu harus punya modal 3 triliun sepertinya akhir tahun 2023. Di sini disebutkan OJK tidak akan memperpanjang waktu lagi ya bagi bank yang belum memenuhi modal yang telah ditetapkan regulator, dalam hal ini 3 triliun ya. Bahwa bank-bank modal yang 1 triliunan ya, 2 triliun itu ya, dan dia harus punya 3 triliun ya di tahun 2022. Sebenarnya sudah lewat sih ya kalau disebut sini, tapi kita bilang akhir tahun 2003 deh ya. OJK bilang ada 26 bank yang belum memenuhi KBMI minimum 3 triliun. Jadi 26 bank itu harus memenuhi ketentuan modal intinya hingga batasnya akhir tahun ini. Padahal ini kalau kita lihat berita tahun 2022 nih ya. September 2022. Artinya sekarang ini masih banyak bank-bank yang sudah lewat deadline nih sebenarnya ya, tapi oke deh. Ya, oke. Jika bank-bank tersebut tidak memenuhi modalnya, maka mereka harus melakukan merger atau diakuisisi gitu ya. Karena ini untuk membentuk perbankan Indonesia yang lebih baik, yang lebih solid ya. Ini untuk supaya pembentukan arsitektur perbankan yang lebih bagus dah gitu ya. Nah, ini di berita September 2022, OJK hingga saat ini belum berencana untuk memperpanjang batas waktu. Tapi ini kan sudah lewat ya 2022 ya. Nah, makanya saya tebak 2023 deh. Karena ini belum ada berita lagi nih ya. Nah, oleh karena itu, nah ini menarik banget nih ya. Konsolidasi ini harus sampai dilakukan ke bank-bank BPR, Bank Perkreditan Rakyat, ya. Wah ini gawat ini. Pasti banyak BPR yang modal minimum 3 triliun susah.
Mereka harus merger. Mereka harus merger gitu ya. Jadi ini bukan usaha yang gampang, tetapi harus dilakukan ya. Entahlah mau narik investor asing atau merger atau apalah gitu ya. Nah, kemudian, ini beritanya nih. Sebelumnya berita ini dibantah sama salah satu pihak. Nanti kita lihat. Tetapi baru-baru ini 27 Februari, baru beberapa hari ini. Ya kan, baru ini hangat nih. Iya, baru berapa ya? 2-3 hari ya. Iya. OJK mengkonfirmasi rencana merger bank konglomerat James Riyadi, Nobu, dan milik Haritanu, MNC. Ya, hendak melakukan merger untuk meningkatkan kapasitas usaha. Nah, di sini OJK mengkonfirmasi ya bahwa MNC dan Nobu merger, konsolidasi, ya. Nah, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rai menjelaskan bahwa dua bank tersebut telah menyampaikan rencana merger bahkan sebelum deadline pemenuhan ketentuan modal inti 2022 lalu. Jadi katanya sebelum deadline-nya itu mereka sudah menjelaskan bahwa rencana mergernya mau dilakukan. Tapi sampai sekarang kan belum nih. Bahkan sempat dibantah. Nanti kita lihat ya. Mereka, dua bank ini, MNC dan Nobu, sudah mengajukan rencana merger sebelum deadline pada 2022. Ya. Nah, sekarang katanya sedang berlangsung dia. Nah, tetapi di sini lucu. Katanya aksi merger tersebut bukan lagi dilangsungkan untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum 3 triliun. Ini aneh menurut saya. Ini kata Dian ya. Lah, kalau modal intinya masing-masing sudah terpenuhi 3 triliun, ngapain lagi merger kan? Ya tapi nggak tahu lah, tapi ini kan bahasa ini ya. Jadi katanya merger itu bukan lagi memenuhi persyaratan 3 triliun ya. Ini sekedar untuk memperkuat. Sekarang kita jujur aja lah. Sekarang cek aja modalnya Nobu berapa sekarang? Modalnya MNC berapa? Di sini kan dikatakan bukan lagi untuk pemenuhan modal. Wah, nanti kita lihat ya, dia yang menarik ya. Jadi katanya OJK berkeyakinan Nobu dan MNC dapat bersinergi secara baik ya. Oke. Jadi mereka akan melakukan merger ini sehingga menjadi bank yang lebih kuat. Oke deh ya. Nah, sebagaimana kita ketahui di sini ya, bisnis mengatakan bahwa ini berita kan sebenarnya sudah komit mereka dari tahun 2022 gitu ya. Tapi di sini masih disebutkan oleh corporate secretary dari Bank NMC, Heru Sulistiadi, merger ini bukan untuk naik kelas katanya, dan juga bukan untuk melakukan pemenuhan ketentuan modal inti. Artinya, dengan kata lain, dia mengklaim modal dia sudah 3 triliun dong. Karena dia merger katanya bukan untuk memenuhi kebutuhan modal. Tapi nggak tahu lah, gelap lah ya. Kan mestinya dicek juga dong ya. Bener nih lu merger bukan untuk pemenuhan ketentuan modal. Modal lu berapa sih sekarang? Kan gitu. Oke. Nah. Tapi di sini dikatakan keputusan merger ini adalah kesepakatan para pihak dalam rangka meningkatkan kapasitas menjadi bank dengan modal inti 6 triliun. Jadi targetnya KBMI 2. Artinya mungkin saja data yang tadi saya sebutkan bahwa Bank Nobu modalnya 1, triliun, MNC modalnya cuma 1,1 triliun. Tapi sekarang mereka bilang mereka merger ini untuk meningkatkan kapasitas dengan modal inti 6 triliun. Jadi dengan kata lain mereka mau bilang, kami merger ini bukan untuk mengejar yang minimum 3, malah kami mau mengejar 6 triliun. Ya terserah deh ya. Mungkin saja modal dia sudah nambah gitu ya. Saya nggak tahu lah, karena targetnya dia bukan untuk mengejar yang 3. Artinya masing-masing sudah tercapai dong. Jadi dia merger supaya dapat kelas naik lagi. Jangan modal inti 6 triliun. Oke. Nah ini menarik nih. Ini berita di Februari 2023 nih. Baru setengah bulan yang lalu nih. Tegas, Bank Nobu tepis kabar merger dengan Bank MNC. Kan kacau beritanya ya. Kacau beritanya. Nobu
bilang enggak tuh, kita nggak merger sama MNC. Keren ya. Di sini ditepis itu kabar bahwa akan merger MNC dengan Nobu ya. Corporate Secretary Nobu yaitu Mario Satrio secara tegas, mantap ini, tegas loh, menjelaskan bahwa pihaknya tidak menerima arahan merger antara Nobu dan BABP, itu kode sahamnya Bank MNC lah ya. Jadi katanya perseroan, dalam hal ini Nobu, sudah memiliki rencana yang telah dikoordinasikan dengan OJK. Padahal OJK bilang mereka sudah memberikan rencana merger sejak tahun 2022. Nah di sini di Februari 23 rencana itu dibantah. Kan lucu ini ya. Ini mantep ini ya. Kenapa dia bilang? Nah, lebih lanjut. Nah, ini berarti ada yang bohong sini ya. Mohon maaf ya. Kalau saya baca beritanya berarti ada yang bohong. Sebabnya di sini dikatakan lebih lanjut, Nobu menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah menyelesaikan rangkaian aksi korporasi melalui skema right issue, mengeluarkan saham baru lah gitu ya, untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum 3 triliun sebagaimana ditetapkan oleh OJK. Artinya, dengan kata lain dia mengakui sampai sekarang nih, kan berita ini baru 2 minggu yang lalu nih, Nobu belum punya modal 3 triliun. Padahal tadi di depan bilang, tapi itu yang bilang pihak MNC ya, supaya jadi 6 triliun. Nah di sini untuk memenuhi modal 3 triliun seperti yang di-deadline-kan oleh OJK, mereka belum punya modal 3 triliun. Mereka mau mengeluarkan istilahnya right issue. Ya, dia ada right issue 1, right issue 2 ya. Cuman sorry ya, saya khawatir kalau mereka benar-benar red issue tidak ada orang yang mau beli sahamnya. Karena Nobu kan ya secara nggak langsung kan terkena kasus Mekarta dan punya Lipo. Saya nggak yakin gitu ya. Ya saya bukannya peramal gitu. Tapi kalau dari appetite atau hasrat orang membeli saham-saham milik Lipo yang saya dengar udah tidak ada selera lagi. Apalagi Nobu mau keluarkan itu red issue 1, red issue 2 supaya dapat modal tambahan supaya dapat 3 triliun. Oleh karena itu, tebakan saya nih ya, karena mereka nggak pede lagi bisa dapat uang dengan mengeluarkan red issue saham-saham baru, ya mereka merger lah sama MNC. Udahlah. Ya, sudahlah. Jadi, kira-kira demikian saja. Jadi kalau kita lihat semua berita-berita mengenai mergernya Nobu dan MNC Bank, yang meskipun awalnya dibantah, bahkan 2 minggu yang lalu pihak Bank Nobu membantah, oh enggak, kita akan melakukan right issue sendiri supaya tercapai 3 triliun. Padahal OJK bilang mengkonfirmasi ini rencananya merger. Bank MNC pun juga bilang iya, tetapi tujuannya bukan supaya 3 triliun, tujuannya supaya 6 triliun. Jadi pasti ada salah satu yang bohong ya. Entah OJK, entah MNC, entah Nobu. Karena satu, Nobu membantah, dia mau merger, ya kan? Tapi OJK bilang, iya, ini terjadi mergernya, karena sudah dimasukkan sejak tahun 2022. 3, MNC bilang, iya merger, tapi bukan untuk menguber 3 triliun, mau 6 triliun. Salah satunya, pasti ada yang bohong dong. Siapa? I don't know lah. Nggak tahu lah, gelap, bukan urusan saya. Jadi begitu saja, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.